yang saya hormati Komisioner KPU berempat, keduanya katanya ke Jakarta. Yang saya hormati Pak Camat, calon kepala Kisbang Mojokerto, calon kepala Kisbang. Kalau Camat itu calon kepala P2 BKAD. Tapi sudah disokok kena. Tapi minimal mewarnai dari asesmen 3 kandidat yang ada di Bogor. Dan juga para tamu undangan ini ad hoc PPK BPS yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mestinya Bu Janaria PJ Wali Kota hadir, karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan akhirnya ketiban campur pejabat lillahi ta'ala Kisbang Kormakili. PLT itu pejabat lillahi ta'ala. Saya sehari-hari sebenarnya bekerja sebagai asisten 3 di pemerintah Kota Kediri. Bapak Ibu yang jelas sekretariat PNS pasti tahu kalau asisten 3 itu ngomongnya nyanyian seperti nyanyian Mangkupurel. Wali kota ini gak bisa mudun nanggung Seda gak bisa mudun yang asisten siji, asisten siji gak bisa mudun yang asisten loro mudun asisten telu. Berhubung jeneng kuwi kantor ini ganjel tok Mangkupurel ini nyanyinya ini saya menanyakan ini materi ini sudah ada di situ, sudah di masuk ada ya, sudah dibaca sendiri-sendiri. Itu yang didadak Pak, memang baru Pak Tonto nanti ketemu muncul berjalan tak suruh saya biar nanti saya baca, tapi insya Allah tidak saya baca, biar Bapak Ibu baca biar tahu sendiri. Masalah kalau saya baca 2 kali kerja kan, kalau sesudah ini katanya ini gimana kalau saya sudah selesai pulang Pak, alhamdulillah. Cuma ada transportnya berat. Berarti Pak Nupani yang nanti dibalasi, biasanya kalau ada undangan Kisbang pasti ada transportnya. Gak percaya semua sih kalau Kisbang ini sosialisasi transportnya berat. Ini nanti divaluasi minta transport Pak sama Pak Wani, enggak uang APBD itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan tegang, santai. Misalnya apa? Karena ilmu itu kalau ingin masuk juga harus santai. Tapi ojo kesantenan tubuh. Jadi santai, serius, tapi pulang mengerti seperti itu. Jadi Kak umur atau narasumber tenang ya Bapak Ibu. Nah ini pemilu sarana integritas bangsa Insinyur Janaria Kleru Dr. Insinyur Janaria MSI. Ini PowerPoint-nya Bu PJ, saya cuma membacakan. Nanti kalau ada kelirunya tanya Bu PJ sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mulai serius. Jadi saya berkaca ya,
Demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ciri-cirinya memiliki perwakilan rakyat yang bisa. Keputusan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. 3. Berdasarkan konstitusi. 4. Menyelenggarakan pemilu. 5. Terdapat sistem kepartaian. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang lama-lama pasti tahu, terutama saya tadi ada lihat mantan lurah Purworejo juga ada terus pemilu, sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tambah karo duit, karena duit gak bisa jadi. Saya itu tahun 2003 staf KPU, walaupun lama di Kecamatan Mojoroto, kalau nggak salah hampir 15 tahun di Kecamatan Mojoroto, baru ditarik di KPU 2003, baru ditarik sekretaris Panbas 2004. Jadi saya itu sekretaris Panbas yang pertama. Jadi saya tahu persis perkembangan politik yang ada di Kota Kediri. Maka dari itu saya bolak-balik juga ke Bangko. Teman nggak ngerti artinya ke Bangko. Kesel banget pokok. Sejalui duit KPU Panbas. Ya lucu terus. Asas pemilu, nah ini Bapak Ibu sekalian penting sekali untuk menjadi pedoman dari kita yang bergerak di lapangan, terutama ekspor itu penting. Bapak Ibu sekalian bekerja hanya sementara, jadi hati-hati harus berpedoman pada asas pemilu ini. Ini saya bacakan langsung, artinya itu ya pokoknya langsung dibaca sendiri langsung. Sepakatan Indonesia. Umum, kurang semangat, Pak Camat kalah tuwek, kalah senior, kalah tuwek, kalah pangkat, jadi tak wani jadi. Tapi berarti bodoh. Bebas, rahasia, jujur, adil, artinya luber, tambah jujur dan adil. Bapak Ibu sekalian, ini keluar dari konteks ini. Bapak Ibu sekalian, penyelenggara pemilu pasti nanti pilkada itu rawan konflik, terutama di lapangan. Maka dari itu Bapak Ibu harus benar-benar jujur dan adil, itu penting. Masalahnya apa? Entah nanti yang calonnya itu Komuni, Duri, pasti. Maka dari itu Bapak Ibu selaku advok yang ada di kelurahan harus benar-benar jujur dan adil. Itu tambahan. Yang lainnya sudah kita laksanakan sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu sekalian. Itu ya, saya pesan saya itu aja. Masalahnya apa Bapak Ibu sekalian? Pilkada ini dalam keadaan titik nol. Maksudku itu titik nol warung sampai buyar. Titik nol itu calon wali kota posisinya tidak ada incumbent, tidak ada intervensi apapun, akhirnya akan berlomba-lomba untuk jadi wali kota. Apapun strateginya, apapun kemauannya, apapun kesempatannya, itu nanti dia akan berusaha maksimal untuk jadi wali kota. Maka dari itu penyelenggara
bawah harus benar-benar berhati-hati, harus lurus sesuai tupoksi yang sudah dibebankan oleh KPU. Nah, Pak santai ya. Saya pulang ya. Oh iya. Wes dilewati. Nanti Bapak Ibu biar di-share ke teman-teman dibaca sendiri. materi ini biar saya tahu kan sama aja kan. Jadi biar yang saya ini ya Pak. Kalau Pak Camat juga nggak bisa. Tantangan demokrasi tak menjadi loh. Tantangan demokrasi ini akan saya bacakan, makanya saya juga kurang tahu apa ini. Radikalisme dalam bentuk ajaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam seringkali digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Tentunya hal itu mengancam perdamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi potensi terjadinya disintegrasi bangsa yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Ini posisi di Expo ini sangat-sangat rawan untuk bekerja jujur dan adil. Kedua, politisasi identitas bersama atas perasaan kekitaan menjadi bisnis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi dengan interpretasi secara ekstrim. Ini Bapak sekalian, kalau kita sudah politik identitas juga hati-hati. Bapak sekalian, selaku ekslok, maka jangan terpancing untuk masuk di dalamnya. Identitas dipolitisasi dengan interpretasi secara ekstrim bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnis, agama maupun elemen perekat lainnya. Fokus utama menyangkut perbedaan didasarkan atas asumsi-asumsi fisik, tubuh, politik. Atau premodaliasme. Nah ini Bapak sekalian, sangat penting. Ini Bapak pelajari secara seksama biar nantinya sukses di pada waktu pilkada dan pertentangan agama, kepercayaan atau bahasa. Insya Allah kalau kita kuat, misalnya kalau kita kuat, kalau di kelurahan mungkin ada itu 3 pilar. Insya Allah kalau masalah ras kita tidak aman. Nah ini ekonomi politik, media melalui pemberitaan mengenai politik sebagai komunitas atau komunikasi selama menguntungkan dan iklan masuk, sejumlah media akan terus memberikan sedikit yang mengatakan perihal kepastian kapabilitas dan karakter para calon kepala daerah. Cuma tidak belok wartawan ya pakailah. Ini mohon tolong dari Bapak Ibu wartawan supaya bisa memberi konklusivitas kota Kediri biar tidak ramai. Artinya Bapak Ibu wartawan yang hadir di sini juga bisa menjaga stabilitas kota Kediri selama pilkada nanti, biar adem Pak wartawan yang hadir. Terus isu strategis politik dalam negeri ini kelihatannya nasional, kan tidak usah saya baca, tingkatannya nasional. Masalahnya lembaga demokrasi, hak politik, sipil, aktualisasi ideologi negara, komunikasi publik, biasanya ini sudah
sinergi stakeholder, kedua netralitas penyelenggara, empat cipta kondisi komunitas iklim politik peserta pilkada. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian, netralitas penyelenggara, dan kemarin sudah disumpah berarti Anda harus benar-benar netral. Artinya apa Bapak sekalian, dari pemerintah daerah sendiri sudah memberi arahan kepada mulai dari eselon 2, eselon 3 sampai Pak Lurah untuk netral. Benarnya kalau kita ketahui ASN itu sebuah repot, disuruh netral tapi punya hak pilih, nah, itu kan agak repot. Kalau TNI Polri kan sudah tidak punya hak pilih malah selesai. Nah kita ini Bapak Ibu sekarang agak repotnya itu suruh netral tapi punya hak pilih. Ya, itu mungkin ada masukan dari teman-teman Esbang nanti bisa merubah undang-undang pemilu ASN benar-benar ikut hak pilih, ya malah lebih baik kelihatannya seperti itu. Terus tahapan pemilu ini nggak usah Bapak Ibu sudah tahu kan, setiap ada kegiatan pasti ada tahapan yang sudah disediakan seperti yang tadi dikatakan Mbaknya, ini posisi coklat, sebentar lagi pendaftaran paslon, terus kampanye, pencoblosan, penghitungan selesai. Saya yakin Bapak Ibu penyelenggara insya Allah benar-benar netral. Tapi kalau memang ada pendukung ingin mendukung salah satu calon, diam dalam hati aja, jangan disuarakan, nanti diribut. Seperti ini ngumpulnya ya tidak salah. Terus thank you. Mungkin itu Bapak Ibu saya akan sampaikan. Ya, atas nama pemerintah daerah Kota Kediri, kita akan berdoa bersama untuk mensukseskan pilkada ini Kediri menjadi kota yang benar-benar kondusif, zero kejadian, zero konflik, dan zero alhamdulillah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk ibu-ibu komisioner KPU, ikan hiu melayang-layang. I love you sayang. Kalau pendirinya ikan hiu berarti ikan kakap melayang-layang. Bapak, I love you too. Oh, kayak somong. Jumitan marut klopo, tuku capai limo, kekasmatan atau pulau pilih 4 nyuwun ngapura. Assalamualaikum.